Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armando Sinipar dengan NIM 2024 31144 dan teman saya. Saya Aska Nazala dengan NIM 2024 31133. Kami akan membacakan presentasi terkait implementasi kecerdasan buatan kami, analisis PEAS, sistem visi cerdas, dan juga navigasi rute algoritmik. Selanjutnya. Nah, yang pertama adalah modul satu yaitu pengawasan visual AI. Di sini kami membuat apa namanya arsitektur dari 5 kamera pintar atau CCTV dengan menggunakan PEAS, performance, environment, actuators, dan sensors. Kemudian ada modul 2 yaitu komputasi rute optimal dari stasiun Rawabuaya ke Juanda menggunakan presisi algoritma Uniform Cost Search atau UCS. Nah, di sini ada kerangka PS-nya. Di sini adalah penjelasannya, yaitu performance atau kinerja mengukur akurasi deteksi, resolusi visual, latensi, transmisi, dan efisiensi sistem, environment, lingkungan, menentukan domain operasional, kondisi internal atau eksternal, fluktuasi cuaca, dan iluminasi cahaya. Kemudian ada actuators, seperti motor penggerak, sirine, peringatan, lampu gelap, dan serta sensor. Nah, yang pertama ini adalah Easy VIZ C8W Pro 2K dengan menerapkan auto tracking on device. Yang pertama ini adalah eh, sebuah kamera pintar dengan performance-nya ini adalah akurasi tinggi. Di sini kameranya dapat mengunci target manusia atau kendaraan di tengah frame. Di sini juga kameranya minim false alarm. Kemudian environment-nya ini ada di outdoor dengan fluktuasi cuaca ekstrim dengan rating IP65. IP65 ini mengukur tentang ketahanan debu dan air. Kemudian di sini ada actuators-nya, yaitu motor stepper, presisi, light, strobe light, sirine speaker, dan audio 2 arah. Kemudian ada sensornya dengan modul optik 1:2.7 progressive scan dengan CMOS, microphone noise cancellation. Lanjut di sini. Di sini kemudian ada TP-Link Tapo C225 yang mengkhususkan diri pada privasi fisik dan klasifikasi indoor. Di sini performance-nya ada kecepatan inferensi. Kamera ini berresolusi 2K dengan QHD dan memiliki fitur fisik yang sangat unik. Kita lihat sistem PAS-nya di sini ada performance yaitu kecepatan inferensi segmentasi objek, yaitu eh, sensitivitasnya tinggi tanpa cahaya. Kemudian ada environment atau infrastrukturnya itu di indoor atau di dalam bangunan. Kemudian ada actuators yaitu motor rotasi sferis dengan tuas mekanis pemblokir lensa serta sirine peringatan 98 desibel. Kemudian ada sensor 1/3 Starlink sensor di IR adaptif LED kasat mata dengan 850 nanometer atau tidak kasat mata. Nah, kemudian ada Wacecam version 3 Pro dengan memindahkan komputasi ke tingkat lokal melalui Edge AI. Di sini bisa menggunakan resolusi 2.5K dengan memori lokal EXPAD atau XPAD seperti itu. Di sini performance-nya itu ada notifikasi instannya tanpa round trip atau latensi. Kemudian ada kualitas videonya itu 20 fps di siang hari serta 15 fps di malam hari. Kemudian environment-nya ini fleksibilitasnya bisa di indoor maupun outdoor dengan toleransi suhunya eh, hingga -20 derajat Celcius sampai ke 55 derajat Celcius dengan rating IP65. Kemudian ada actuatorsnya di sini ada spotlight terintegrasi dengan 70 lumen
dan 5000K. Sirine 89 desibel dan 4 dioda IR 850 nanometer. Di sini ada sensornya yaitu chip CMOS Starlight Level dengan mikrofon canggih ECM yang tahan cuaca. Kemudian ada UV Cam S330 menggabungkan solar hybrid dengan pengenalan wajah Bionic Mind. Di sini performance-nya adalah efisiensi power harvesting, kemudian ada kecerdasan dengan self-learning, membedakan wajah keluarga dan wajah orang asing di sini. Kemudian environment-nya ini eksterior, facade, arsitektur. Syaratnya ini harus ada matahari minimal 2 jam per hari dengan rating IP 67. Actuatorsnya ada spotlight sekunder otomatis, yaitu sirkuit sirine masif dengan 100 desibel, speaker driver. Kemudian sensornya itu ada 8 megapiksel Smart Sense CMOS sensor dengan dual PIR. Di sini dapat mendeteksi energi thermal juga. Ada fotodioda panel surya juga. Jadi di sini dia bisa menyimpan tenaga matahari menjadi energi listrik untuk kamera tersebut. Kemudian ada Google Nest Cam dengan menggunakan baterai, menavigasi jaringan topologi dengan chip Tensor ML. Efisiensi performance-nya ada efisiensi arus listrik, standby. Kemudian ada kalibrasi exposure cerdas atau ISO pada latar backlight. Di sini environment-nya bisa indoor maupun outdoor. Di sini bisa terhubung ke API router dengan dudukan magnet metalik, tapi IP-nya di sini 54, sedikit sangat rendah dan tidak toleran terhadap air. Di sini actuatorsnya ada speaker dengan high fidelity IR LED dengan 6 kali 850 nanometer dengan menggunakan lampu indikator privacy dengan lampu indikator privacy RGB. Di sini sensornya setengah 8 inci dengan 2 megapiksel CMOS, sensor PIR. Kemudian di sini radiusnya bisa sampai 7,5 meter dengan magnetometer dapat melacak posisi target. Dapat melacak posisi magnet. Di sini ada matriks komparasi mengungkapkan pergeseran paradigma menuju pemrosesan lokal. Di sini ada perangkat yang pertama yaitu EasyVIZ dengan resolusinya 2K dan fokus AI-nya di sini adalah auto tracking. Kemudian ketahanan cuacanya dengan IP65 atau bisa tahan debu dan air. Kemudian fitur keamanannya ada strobe dan sirine. Kekuatan uniknya di sini ada mechanic pen atau tilt. Kemudian ada perangkat tapo dengan resolusi 2K QHD. Di sini fokus AI-nya ada klasifikasi entitas, jadi dapat membedakan yang mana penghuni rumah, yang mana maling. Kemudian ketahanan cuacanya ini hanya bisa di indoor. Di sini ada fitur keamanan yaitu situasi fisik, serta kekuatan uniknya ada Starlight Sensor. Kemudian ada perangkat Waze dengan resolusi 2.5K dengan fokus AI-nya yaitu Edge AI. Di sini bisa offline. Ketahanan cuacanya 65. Spotlight-nya, fitur keamanannya ada spotlight. Kemudian ada kekuatan unik yaitu zero cloud latency. Jadi latensinya sangat minim. Terus ada UV Cam dengan 4K UHD. Di sini ada facial recognition dengan ketahanan cuaca yang cukup tinggi yaitu 67 P67. Dengan fitur keamanannya ada enkripsi ES 128 dan kekuatan uniknya ini ada solar hybrid Bionic Mind. Jadi bisa diisi dengan energi matahari. Kemudian ada Nest Cam dengan 1080p HDR. Fokusnya ada fokus AI-nya ada di topologi cerdasnya. Kemudian ketahanan cuaca yang sedikit lebih kecil daripada yang lain. Kemudian ada fitur keamanannya dengan indikator RGB dan kekuatan uniknya ada ML Tensor Chip. Saya Askan Azala, saya akan menjelaskan nomor 2 yaitu menghitung rute perjalanan dari kampus ITPLN ke Museum Taman Prasasti. Yang pertama adalah kita berada di start di stasiun terdekat yaitu
stasiun Rawabuaya karena itu adalah stasiun paling dekat dari ITPLN. Dan tujuan kita adalah stasiun Juanda. Seperti yang bisa kita lihat di sini, yang pertama adalah stasiun Rawabuaya. Stasiun Rawabuaya akan ke stasiun Bojong Indah berjarak 1,2 km. Lalu Bojong Indah ke Taman Kota berjarak 2,4 km. Lalu Taman Kota ke Pesing berjarak 1,5 km. Pesing ke Grogol berjarak 2,1 km. Grogol ke Duri berjarak 1,7 km. Nah, dari Duri di sini kita memiliki dua cabang yang akan menuju, yang dua-duanya bisa menuju ke stasiun Juanda. Yang pertama adalah stasiun Angke. Di sini bisa kita lihat di rute berwarna hijau. Jalur pertama adalah Duri ke stasiun Angke dan jalur kedua adalah Duri ke Tanah Abang. Di sini kita bisa lihat Angke ke Kampung Bandan berjarak 4,1 km, Kampung Bandan ke Jakarta Kota berjarak 1,4 km, Jakarta Kota ke Jayakarta berjarak 1,5 km, Jayakarta ke Mangga Besar berjarak 1,0 km, Mangga Besar ke Sawah Besar berjarak 1,1 km, dan Sawah Besar ke Juanda atau stasiun tujuan kita berjarak 0,7 km. Selanjutnya di jalur kanan, kita bisa melihat Duri ke Tanah Abang berjarak 3,6 km, Tanah Abang ke Karet berjarak 2 km, Karet ke Sudirman berjarak 18 meter, 800 meter atau 0,8 km, Sudirman ke Manggarai berjarak 3,2 km, Manggarai ke Karet, Manggarai ke Cikini berjarak 1,6 km, Cikini ke Gondang Dia berjarak 1,7 km, dan Gondang Dia ke stasiun akhir tujuan kita yaitu Juanda berjarak 2,2 km. Kenapa kita memilih Juanda? Karena Juanda adalah stasiun terdekat untuk ke Museum Taman Prasasti. Nah, ini adalah perhitungan langkah-langkahnya. Langkah pertama, kita memeriksa dari Rawabuaya atau stasiun start kita yang berjarak 0 km. Nah, lanjut ke Bojong Indah berjarak 1,2 km. Nah, dari Bojong Indah kita ke Taman Kota ya. Lalu kita tambah 1,2 km ditambah 2,4 km. Jadinya adalah 3,6 km untuk jarak saat ini. Nah, selanjutnya kita di Taman Kota akan ke Stasiun Pesing atau Stasiun Pesing yang berjarak 1,5 km. Jadi 3,6 km di jarak kita saat ini ditambah 1,5 km dan akan dihasilkan jarak total 5,1 km. Nah, selanjutnya dari Pesing kita akan ke Stasiun Grogol. Lalu 5,1 km ditambahkan dengan jarak Pesing ke Grogol yaitu 2,1 km. Maka kita akan mendapatkan hasil 7,2 km. Dan selanjutnya dari Grogol kita kan tadi 7,2 km, ke Duri ditambahkan 1,7 km. Nah, jarak totalnya adalah 8,9 km. Nah, selanjutnya adalah dari Duri. Kita bisa ekspansi ke dua cabang, yaitu cabang utara pertama adalah dari Angke, dan cabang kedua selatan yaitu dari Tanah Abang. Jika kita ke Angke, maka kita akan tambah jaraknya 1,2 km. Jika kita lewat Tanah Abang, kita akan tambah 3,6 km. Jika kita mengambil sisi Angke, maka totalnya adalah 10,1 km. Tapi jika kita mengambil Tanah Abang, total jaraknya adalah 12,5 km. Angka 7 adalah kita dari Angke, karena kita pilih Angke karena jarak dari Angke dan Tanah Abang total sekarang itu lebih kecil. Angke, dari stasiun Angke yaitu bertotal 10,1 km. Karena lebih
kecil Angke, maka kita pilih Angke, yaitu Angke selanjutnya akan ke stasiun Kampung Banten, tambah 4,1 kilometer jaraknya. Nah, karena begitu nanti kita akan mendapatkan hasil 14,2 kilometer ke Kampung Banten dan Tanah Abang 12,5 kilometer. Nah, karena Kampung Banten sudah menjadi lebih besar daripada Tanah Abang, maka kita memilih Tanah Abang lagi. Nah, Tanah Abang ke Karet akan tambah 2 kilometer. Nah, maka nanti akan total jarak di rute Tanah Abang yaitu 14,5 kilometer. 14,5 kilometer ini kan lebih besar daripada Kampung Bandan tadi 14,2 kilometer. Jadi kita akan memilih Kampung Bandan yaitu 14,2 kilometer. Nah, selanjutnya Kampung Bandan ke Jakarta Kota akan bertambah jarak 1,4 kilometer. Jadi nanti jarak totalnya akan menjadi 15,6 kilometer. Karena ini lebih besar, jadi kita pilih stasiun Karet yang di rute selatan. Nah, stasiun Karet ini akan ke stasiun Sudirman, yaitu 0, akan bertambah 0,8 kilometer atau 800 meter. Di Sudirman ini, kita akan mendapatkan jarak total 15,3 kilometer, sedangkan di Jakarta Kota tadi kita mendapatkan total sebanyak 15,6 kilometer. Maka kita akan memilih dari stasiun Sudirman dulu atau jalur selatan. Nah, karena kita sudah memilih stasiun Sudirman, maka kita akan selanjutnya di stasiun Manggarai, yaitu akan bertambah jaraknya berjumlah 3,2 kilometer, maka totalnya akan menjadi 18,5 kilometer. Karena dari stasiun Manggarai ini lebih besar jaraknya daripada di Jakarta Kota tadi di rute utara, maka kita akan pindah ke rute utara lagi, yaitu Jakarta Kota. Nah, di Jakarta Kota lah ini kita akan bertambah rutenya, bertambah kilometernya ke Jayakarta yaitu 1,5 kilometer. Nah, nanti totalnya akan menjadi 17,1 kilometer karena masih lebih kecil daripada di dari jalur selatan yaitu 18,5 kilometer, maka kita masih memilih di jalur utara yaitu stasiun Jayakarta. Di stasiun Jayakarta ini kita ke stasiun Mangga Besar, maka kita akan bertambah jaraknya sebesar 1 kilometer. Maka totalnya tadi akan menjadi 18,1 kilometer. Di sini kita masih mendapat rute utara lebih kecil, jadi kita lanjut ke Mangga Besar, ke Sawah Besar. Maka akan bertambah 1,1 kilometer. Nah, di sini kita akan mendapatkan total Sawah Besar itu 19,2 kilometer karena sudah melebihi jarak rute selatan tadi, maka kita akan berganti ke rute selatan lagi, yaitu stasiun Manggarai. Stasiun Manggarai, kita ke stasiun Cikini, yaitu akan bertambah jaraknya sebesar 1,6 kilometer. Karena di rute ini, maka ditotalkan menjadi 20,1 kilometer. Nah, di sini karena di rute selatan lebih besar daripada di rute utara, maka kita akan pindah lagi ke rute utara yaitu Sawah Besar. Sawah Besar ini kita akan bertambah ke stasiun akhir yaitu stasiun Juanda, stasiun tujuan kita. Lalu akan bertambah 0,7 kilometer. Nah, di sini karena sudah sampai ke rute tujuan dan totalnya hanya 19,9 kilometer, sedangkan di rute selatan masih berada di Cikini, belum di rute utama kita, yaitu rute stasiun Juanda. Maka kita akan mendapatkan hasil rute tercepat kita, yaitu rute utara atau rute Angke. Jadi kita akan memilih rute utara atau rute lewat stasiun Angke sebagai stasiun rute optimal yang telah ditemukan.
Rute optimal yang telah ditemukan tadi itu dari Rawabuaya ke Bojong Indah, ke Taman Kota, ke Pesing, ke Grogol, ke Duri, ke Angke, lalu dilanjut ke Kampung Bandan, Jakarta Kota, Jayakarta, Mangga Besar, ke Sawah Besar, dan berakhir di rute tujuan kita yaitu rute Juanda. Nah, di sini saya akan melanjutkan ke penjelasan coding dari UCS ini. Yang pertama adalah import heap. Heap key ini adalah untuk library untuk mengatur mana rute yang dengan jarak yang paling kecil. Nanti, seumpama kita berada di stasiun Angke dan stasiun lainnya adalah Manggarai, maka kita mencari mana rute yang paling pendek. Jika itu adalah rute Angke, maka kita akan menampilkan rute Angke atau kita akan memilih rute Angke. Itu adalah library yang digunakan untuk mencari apa yang saya jelaskan tadi, yaitu import heap. Di sini, di view ini, kita akan mencari, di sini kita akan mencari mana stasiun yang berada di depan atau stasiun dengan jarak terkecil. Nah, di set ini kita akan mengecek apakah stasiun ini sudah pernah dikunjungi atau belum. Selanjutnya kita akan di sini, ini sama seperti tadi, kita untuk mencari mana priority hui atau mana yang harus diprioritaskan berdasarkan cost terkecil atau di sini kita menggunakan jarak terkecil. Nah, di sini untuk mengecek apakah kita sudah berada di tujuan kita, yaitu stasiun Juanda. Jika iya, maka kita akan berhenti. Jika belum, maka akan lanjut ke kode selanjutnya. Nah, di sini kodenya menjelaskan apakah stasiun ini sudah pernah kita kunjungi. Jadi kita tidak perlu mengecek 2 kali di stasiun yang sama. Selanjutnya, kita untuk mengecek stasiun mana yang akan kita lewati atau stasiun tetangga mana yang akan kita lalui. Seumpama kita berada di stasiun Angke, maka selanjutnya kita akan ke Kampung Bandan atau ke stasiun tetangga lainnya, yaitu sebelum stasiun Angke tadi. Karena sebelumnya kita sudah pernah di stasiun itu, maka kita akan lanjut ke Kampung Bandan. Ini adalah kode di mana kita menghitung jarak titik awal ke stasiun tersebut. Selanjutnya kita ke return float in. Ini jika semua rute sudah kita cek tapi tidak tidak menemukan rute apapun, maka kita akan mencetak else ini, rute tidak ditemukan. Nah, ini adalah peta KRL-nya. Yang pertama adalah Rawabuaya ke Bojong Indah, yaitu 1,2 km. Bojong Indah ke Rawabuaya 1,2 km. Rawabuaya ke Taman Kota 2,4 km. Dan seterusnya sampai di stasiun Juanda. Ini ada rute jalur utara dari Angke dan rute jalur selatan dari Tanah Abang. Nah, di sini kita menjelaskan titik awalnya di mana, yaitu Rawabuaya, dan titik tujuannya berada di Juanda. Sini kita akan mencari jarak total rute terbaik.
mana rute terbaik dari jarak tadi. Nanti kita akan print di sini. Jika hasil pencarian rute KRL dari titik awal di sini Rawabuaya dan titik tujuan di sini Juanda. Di sini kita akan print rute terbaiknya yang mana dengan jarak tempuh berapa, dan selain itu tidak ditemukan stasiun terakhirnya atau stasiun Juanda, maka print rute tidak ditemukan. Mungkin segitu saja penjelasan kode dari saya. Maaf bila ada salah kata atau apapun, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari presentasi kami. Bila ada salah kata eh, ataupun dan lainnya bisa dimaafkan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.